Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Nabila dari kelas FE 01 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Teori keunggulan absolut adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana negara bisa melakukan perdagangan atau pertukaran internasional bila memiliki keunggulan mutlak pada suatu produk atau barang tertentu dan akan melakukan spesialisasi pada produk tersebut. Contohnya, di sini kita menggunakan negara Filipina dan negara Arab Saudi. Negara Filipina akan melakukan spesialisasi terhadap produk karet, di mana produk karet itu adalah produk yang bisa negara Filipina hasilkan dalam jumlah yang banyak. Contohnya di sini ada negara Filipina dan Arab Saudi. Arab Saudi melakukan spesialisasi pada produk kurma, di mana di negara Arab Saudi itu bahan yang mereka hasilkan atau produk yang mereka hasilkan adalah kurma. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa Filipina melakukan spesialisasi terhadap karet dan Arab Saudi melakukan spesialisasi terhadap kurma, di mana pada 1 tahun Filipina dapat menghasilkan 423.000 ton hasil karet, dan Arab Saudi dapat menghasilkan 1,3 juta ton hasil kurma, yang artinya Filipina akan melakukan spesialisasi produk karet, sedangkan Arab Saudi akan melakukan spesialisasi terhadap produk kurma. Selanjutnya, ada teori keunggulan komparatif, di mana teori keunggulan komparatif ini merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori keunggulan komparatif adalah suatu bangsa dapat melakukan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara dapat melakukan produksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Misalkan, kita lihat pada tabel di samping ini. Di sini kita menggunakan dua contoh negara, yaitu antara negara Indonesia dan negara India, di mana masing-masing produknya antara lain kain dan beras. Di sini kita lihat bahwa negara Indonesia memproduksi 50 kg beras dalam 1 hari dan 60 meter kain dalam 1 hari. Sedangkan negara India memproduksi 60 kg beras dan 90 meter kain dalam sehari. Bisa dilihat bahwa negara Indonesia dan negara India, di sini dari jumlah negara India lebih banyak produksi beras dan produksi kain. Kalau menurut teori keunggulan absolut, dua negara ini tidak bisa melakukan perdagangan internasional dikarenakan dua negara ini tidak memiliki barang keunggulan mutlaknya sendiri. Akan tetapi dari teori keunggulan komparatif, dua negara ini bisa melakukan perdagangan internasional, di mana ketika kita hitung bahwa menurut keunggulan teori komparatif, Indonesia bisa melakukan perdagangan internasional dengan India. Misal kita hitung dari beras dan kain di negara Indonesia menggunakan dasar tukar dalam negeri. Ketika negara Indonesia menghasilkan beras 50 kg per hari dan kain sebanyak 60 meter per hari, maka kita bagikan dengan angka 50 itu sendiri. Ketika negara Indonesia menghasilkan 1 kg beras sama dengan negara Indonesia menghasilkan 1,2 meter kain per hari.
Sedangkan negara India menghasilkan 1 kilogram beras sama dengan 1,5 kilogram 1,5 meter kain. Nah, di sini kita lihat bahwa negara Indonesia bisa berspesialisasi dalam bentuk beras karena beras yang dihasilkan oleh Indonesia bisa lebih murah ketimbang beras yang dihasilkan oleh negara India. Begitupun sebaliknya, negara India bisa berspesialisasi di kain karena kain yang diproduksi oleh negara India bisa dihasilkan lebih murah ketimbang kain yang diproduksi oleh negara Indonesia. Selanjutnya, di sini ada perbedaan pokok antara kedua teori tersebut, di mana teori keunggulan absolut memiliki perbedaan. Suatu negara disebut unggul jika mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain menggunakan sumber daya yang sama atau menggunakan sumber daya lebih sedikit untuk output yang sama. Sedangkan teori keunggulan komparatif adalah suatu negara disebut unggul jika memproduksi suatu barang dengan mengorbankan paling sedikit barang lain dibandingkan dengan negara lain. Baiklah, selanjutnya ada relevansi teori tersebut terhadap kondisi ekonomi global saat ini, di mana teori keunggulan absolut masih relevan jika digunakan pada kondisi ekonomi saat ini, karena teori tersebut menekankan pada spesialisasi produk yang dimana satu negara lain bisa melakukan perdagangan internasional menggunakan produk yang unggul di negara tersebut. Akan tetapi, teori keunggulan absolut sangat terbatas karena akan munculnya kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Kemudian, teori keunggulan komparatif masih sangat relevan jika digunakan pada kondisi ekonomi saat. Karena teori keunggulan komparatif, relevansi ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan efisiensi perdagangan di tengah komplikasi global. Teori ini membuktikan bahwa semua negara mendapatkan manfaat dari perdagangan, baik itu negara maju ataupun negara berkembang. Kesimpulannya, teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif adalah dua jenis teori di mana tentang teori ini menjelaskan tentang teori perdagangan internasional pada masa itu. Akan tetapi, teori ini masih sangat relevan untuk ekonomi global saat ini. Walaupun ada sedikit kurang begitu relevan, seperti teori absolut. Teori absolut itu kurang begitu relevan terhadap ekonomi global saat ini, dikarenakan itu bakal bisa menjadi terjadinya kecemburuan antara negara maju dan negara berkembang. Akan tetapi, teori komparatif masih sangat relevan dalam ekonomi perdagangan internasional saat ini, sehingga teori ini masih bisa digunakan pada saat ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.